Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa biman. Saya punya seorang sahabat yaitu seorang ustadz seorang ustadz yang banyak sekali jamaahnya. Tapi dia juga pengusaha. Saya kenal dia gara-gara saya jalankan masuk ke dalam bisnisnya dia, investasi tanahan untuk dikapin perumahan kayak villa gitu, rumah-rumah kayak model villa di Bogor. Tapi ternyata terakhirnya berantakan gitu. Ujungnya apa? Ujungnya kena riba juga gitu. Jadi sebenarnya dia dulu diajak teman-temannya pas kurang satu tim, bukan temennya, jamaahnya dia gitu. Dia diajak jamaahnya dia melakukan investasi, ternyata pas mau kepepet gimana dia pinjem bank juga bla bla bla, udah gitu tanah itu nggak bisa kebeli juga karena belum dilunasi semua, dan dia datang ke saya minta pelunasannya gitu. Saya akhirnya setuju untuk saya lunasi, kasih uang pelunasan karena saya punya uang bank dulu. Saya waktu tambahan lagi, saya dulu punya mobil Mercy G280 GE. Saya punya Jeep Mercy itu saya jual murah 150 juta ya, kalau berapa ya, tahun 88 98 98 97 saya lupa ya. Jadi saya jual Mercy itu, saya tambahin uangnya, tutupin semua kekurangannya. Akhirnya tadinya batal, akhirnya jadi selesai itu. Tapi saya minta, kan ada berapa sertifikat, satu sertifikat atas nama saya, dan itu bisa dijual lagi nanti sebagiannya gitu. Dan mereka setuju semua. Tapi ternyata apa, setelah berapa lama berantakan semua sob. Jadi itulah riba itu luar biasa nyesekin gitu. Tapi posisi saya waktu itu aman karena saya pegang sertifikat gitu. Dan ketika ada pelunasan, akhirnya saya harus jual lahan saya jual bagian dia anggaplah 3.000 meter gitu. Bagian saya waktu itu 2.000 meter, ya 2.000 meter, yang 1.000 meter saya kasihin ke dia semua. Jadi intinya pelunasan seperti itu, dan itu beres gitu. Kenapa? Karena saya pegang jaminan. Ketika mereka susah, jadi saya meskipun itu seorang ustaz segala macam ada jamaahnya, saya ngomong ke mereka semua, saya mau bantuin dananya, tapi ingat ya, saya bilang, saya harus satu sertifikat nama saya, dan nanti kita bagi porsi saya berapa duit ini. Jadi anggaplah mereka beli tanah berapa ratus juta gitu, 300 atau 400 atau 400 juta gitu, yang 200 juta duit saya gitu. Ya udah nggak apa-apa, berarti bagian saya setengahnya gitu. Dan itu dengan setengah sertifikat tadi masih ada kelebihannya, saya bagikan ke mereka sisanya gitu. Dan itu deal selesai sob, dan saya bagikan selesai. Saya kenal Ustadz itu luar biasa, banyak jamaah, dan Ustadz pun ternyata kena riba juga. Tapi setelah itu saya tidak banyak kontak karena dia ternyata dia menyelesaikan masalah hutang riba yang waktu pengadaan yang 200 jutanya itu, karena dia segala macam rumit lah gitu, karena saya tidak mau masuk ke sananya gitu. Dan saya hanya nutupin, menyelamatkan, dan gitu saya yang mengelola juga mereka gitu. Hasilnya ya saya bagian terkecil karena saya cuma menyelamatin tanahnya doang gitu. Ternyata apa, itu berantakan semua, hancur semua gitu. Itulah pertama saya kenal riba berantakan, dan itu dengan seorang ustadz. Saya kenal dengan ustadz itu 15 tahun lah atau 20 tahun yang lalu gitu. Dan ternyata dia masih menyelesaikan rumah. Akhirnya apa coba, dia pun rumahnya dia akhirnya kejual juga tuh, karena nutupin operasional yang kemarin itu, sebelumnya itu, karena nggak nutup, hancur-hancuran, dia rugi. Kalau sekarang mungkin miliaran, nggak kuat ya, miliaran. Setelah itu ustadz itu sekarang ini udah dijual rumahnya di Bali, ini pindahlah dia ke Jember, dan dia waktu itu kredit rumah lagi di sana, 100 jutaan atau berapa jutaan ya, dia cicilannya 2,5 juta per bulan gitu. Kemarin saya hubungi, ternyata rumah itu pun sudah terlelang gitu, di Bank BTN gitu. Karena Bank BTN kan punya ininya, cukup kuat lah ininya, SOP-nya gitu, di BTN di kota Jember tadi gitu. Dan sekarang dia ngontrak rumah dengan yang lain 7 jutaan setahun gitu. Luar biasa, so, terpuruk benar. Akhirnya saya tanya, Bapak tobat gak sekarang ini? Saya gini loh, saya tuh orangnya dablek gitu, saya kenal banyak orang, sampai kiai pun kapan hari saya kenal seorang kiai pun, saya ngomongnya saya susah kalau udah ketemunya bukan dia seorang kiai gimana gitu, atau seorang ustadz gimana, saya ketemunya sebagai rekan bisnis gitu. Tapi saya tetap panggil ustadz. Mohon maaf loh kalau saya ngomongnya kan terus terang, saya tuh gak enak sama ngobrol dengan saya, nggak ada basa-basinya gitu. Kalau saya ngomong kata saya salah, ya logikanya salah ya salah gitu. Tapi saya logika keagamaan juga saya masuk gitu. Tad rasakan bagaimana riba itu, iya katanya. Saya ngerasa dosa Pak Ridwan, saya salah. Ternyata apa, rumah saya yang kemarin saya pikir mampu, waktu itu DP-nya cuma 20 juta, jadi sisa uang dari sini 20-25 juta dibeliin rumah di Jember, dan dia kredit di Bank BTN. Perumahan apa lupa namanya, 60 juta berapa itu, cicilannya 2 juta, ketika ada perubahan bunga 2,5 juta, dan saya pikir, dia pikir mampu dulu.
Jadi ketika dia udah tutupi sepertiganya untuk DP-nya, dan dia jalankan di sakunya, pindah ke Jember di sana, ternyata nggak selesai juga masalahnya gitu. Ternyata 2,5 juta pun pada saat udah berapa tahun terakhir ini dia kesulitan juga. Itulah ajab riba itu seperti itu, berkah kita dicabut. Tadinya 2,5 juta itu mudah, jadi susah. Ketika susah siapa gitu? Itu akhirnya kembalikan lagi. Lu pakai otak lu gitu, pakai otak bisnis. Ternyata sekarang nggak mampu, balik lagi ke Tuhan kan. Ya udah, akhirnya dia sadar kemarin, Pak Ridwan, saya sadar saya mau balik ke Bali gitu. Nah, saya bilang, kalau saya ada rencana sih mau balik Pak Ridwan, karena rumah di sini pun ternyata rumah saya udah kejual juga gitu, udah kelelang juga, karena dia nggak kenal saya sebelumnya. Bukan nggak kenal saya, udah 2 tahun lalu dia ini, baru kemarin saya hubungi gitu. Jadi saya nggak sebut namanya ya, tapi nggak enak aja ini. Nah, sob di sini adalah saya kadang-kadang di setiap musibah siapapun saya selalu jangan gini loh. Saya mencari keberkahan dari manapun gitu. Dan kebetulan saya punya lahan kan di Tabanan hampir 1 hektar 8.000 meter mungkin, kurang lebih seperti itu. Kalau Pak Ustadz mau, tak bilang tinggal aja di sana segala macam-macam kita kelola gitu. Gimana udah gitu kita jualin gitu. Kalau udah dijualkan segala macam-macam laku, baru nanti bagi hasilkan itu segala macam-macam. Jadi seperti itu. Jadi kebun durian segala macam-macam bla bla gitu. Dan dia setuju, mudah-mudahan. Nah, itu saya tawarkan tuh. Tapi saya minta syarat, Pak Ustadz ya, doain saya yang mudah-mudahan saya bisa barokah ya. Karena biar gimana pun dia itu orang yang baik, orang yang baik, orang yang luar biasa baiknya, tidak pernah mau nyakiti. Tapi kadang-kadang karena tidak mau nyakitin orang, kadang-kadang orang apapun dia iya aja gitu, tidak bisa tegas gitu. Tapi mohon Pak Ustadz bisa lagi tegas, saya bilang, tugas Anda ya nanti ke depan sebenarnya gini loh, tugas pengusaha cari uang, tugas Ustadz itu menyadarkan orang gitu, menyadarkan kita, mendoakan kita gitu. Intinya apa? Kita sebagai pengusaha harus bantu dia gitu. Nah, itu teknik saya bagaimana caranya saya bisa keangkat ya. Saya juga bisa dibantu ketika saya bantu orang, orang pun bisa memberikan keberkahan kepada saya daripada tanah itu tidak optimal gitu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan dia mau survei, kalau memang terjadi jadi bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tetap usaha terus jalan, sob. Demikian dari saya. Jadi jangan sampai tanah saya tidak bermanfaat, karena itu kalau tidak manfaat, lahan sawah dan perkebunan itu menjadi bukan barokah yang didapat, tapi Allah akan marah ke kita gitu, karena kita tidak bisa mengoptimalkan apa yang kita punya. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.